Legenda mengenai Puncak Suralaya bermula dari seorang pujangga bernama Ngabei Yosodipuro dari Kraton Surakarta yang dalam kitabnya berjudul Ca Bolek. Ia mengisahkan bahwa Raden Mas Rangsang, putra mahkota Kerajaan Mataram Islam, pernah menerima wangsit untuk menjadi penguasa tanah Jawa. Raden Mas Rangsang harus berjalan kaki dari keraton di wilayah Kota Gede menuju ke arah barat. Setelah menempuh perjalanan dengan jarak sekitar 40 km di wilayah Pegunungan Menoreh, ia jatuh pingsan karena kelelahan. Dalam pingsannya itu, Raden Mas Rangsang mendapat wangsit yang kedua. Wangsit tersebut memerintahkan agar Raden Mas Rangsang yang ketika besar bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo untuk melakukan topo kesatrian di tempat itu. Tempat itulah yang sekarang disebut dengan Puncak Suralaya. Untuk menuju ke Puncak Suralaya dari Tugu Yogyakarta menuju ke arah barat lurus melewati Pasar Gudean. Hingga sampai di perempatan Gedongan, belok kanan masuk ke arah Tempel, dan kemudian belok kiri menuju ke Kecamatan Minggir. Dari Kecamatan Minggir melewati Jembatan Kriyo di atas Sungai Progo, setiba di perempatan Dekso ambil kanan. Dan kemudian ke utara terus ke kiri melalui kawasan Boro. Tak lama kemudian kita akan disuguhi pemandangan yang luar biasa. Padi bagai permadani hijau, dan nampak di latar belakang Pegunungan Menoreh yang akan kita tuju. Dan nanti kita akan naik ke sana, sahabat beradab di jalan. Kita akan memasuki sebentar lagi kawasan Boro di Kapanewon, Kalibawang, Kulon Progo. Ini adalah kawasan Boro yang terletak di Desa Banjarsari, Kapanewon,
Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Jangan salah ya sahabat Beradab di Jalan, Boro bukan Borobudur, tapi Boro di Desa Banjarsari, Kapanewon, Kalibawang, Kulon Progo. Nah, setelah kita melalui Boro, kita akan disuguhi dengan kontur jalan yang naik. Ya, jalannya mulai naik di sini sahabat Beradab di Jalan. Jadi harus hati-hati. Mari kita fokus ke jalan karena jalannya mulai naik. Hati-hati sahabat Beradab di Jalan. Ya, ini pertigaan, jangan sampai keliru. Kalau lurus ke MTS 5 Kulon Progo, kita ke kanan. Itu ada tanda pelang MTS, kemudian kita yang ke kanan. Kalau MTS lurus, kita yang ke kanan, ke arah pelang yang tertulis Kopi Penoreh ya. Nah, ini kalau sampai ke Kopi Menoreh Pak Rahmat, jalur masih benar ya. Ini Kopi Menoreh Pak Rahmat. Nah, di sini ada pertigaan, kita yang ke kiri.
setelah kopi menoreh Pak Rahmat nanti akan bertemu pertigaan, ada tanda itu papan nama atau pelang TK Abah Sidi Masito 1 km. Jangan keliru, kita ambil kiri ya sahabat berada di jalan, jangan lurus, hati-hati, kita ambil kiri. Iya ya. Hati-hati, ini sebelah kiri sudah jurang ya, hati-hati. Jadi kalau menggunakan roda 4 memang harus ekstra hati-hati karena jalan sempit dan agak mengkhawatirkan kalau berpapasan ya. Masih naik terus, iya, masih tanjak terus, belum habis-habis saudara-saudara sahabat berada di jalan, masih terus, ini belum sampai puncaknya ini. Ya lumayan ada jalan menurun, tapi kalau apa namanya motor metik ini harus hati-hati kalau jalan menurun. Ini kampung desa Sidoarjo. Jadi ternyata kita melewati lembah. Tadi naik harus, nah ini kita hati-hati, jangan belok kiri tapi kita lurus ya. Di sini lurus, ini masuk ke jalan ini apa namanya Sor ya, masuk jalan Sor ya. Ya, jalan Cornya kemudian sudah berubah ya, ada lapisan aspalnya tipis-tipis gitu. Masih naik terus sahabat berada di jalan. Ya hati-hati, wah ini kan susah nih kalau ada kendaraan roda 4 berpapasan ya. Ya masih kuat naik terus ya. Terus ya masih naik terus. Enggak, ketemu orang akhirnya. Alhamdulillah. Jangan-jangan tadi lewat situ itu. Jalannya mulai jelek.
tapi nggak banyak ini yang kondisi jalannya jelek ini. Artinya tidak lama, ini sebentar lagi sudah jalannya sudah mulai baik lagi ya. Jadi tidak banyak, hanya sekitar 500 meteran ya yang kondisi jalan jelek, sudah kembali lumayan jalannya ya. Kita hampir sampai di pertigaan yang ke kiri itu dari arah Samigalo ya. Ini kita lurus ya, ini Samigalo itu. Nah ini sudah mendekati puncak Soroloyo, hampir sampai. Awas ada monggo lagi. Lumayan. Itu ada Tyler, ada penjahit dan permakjin. Luar biasa, di atas perbukitan ada penjahit dan permakjin, luar biasa. Nah ini pertigaan, kita ke kiri, kalau ke kanan ke arah Kalibawang ya, ke kanan ke arah Kalibawang, kita ke kiri. Ini sudah masuk kawasan puncak Soroloyo, sahabat berada di jalan. Nah, di depan itu nampak Gunung Kendil ya. Gunung Kendil yang sekarang juga dijadikan destinasi wisata. Ada tempat, maksud saya ada jalan untuk menuju ke puncak Gunung Kendil. Disediakan jalannya. Nanti kita akan lihat, sahabat berada di jalan. Nah di sini ada jalan di dekat pohon ini ya, ada jalan. Nah itu kelihatan untuk naik. Nah kita melewati Gunung Kendil. Awas, hati-hati di kanan jurang itu, jurangnya curam sekali ya. Nah sebentar lagi kita akan sampai di puncak Soroloyo ya. Kalau kawasannya ini sudah, tapi nanti kita akan lihat. Tadi sudah kelihatan dari jauh ya puncak Soroloyonya. Nah sekarang ketutupan bukit, sebentar lagi akan kelihatan, sahabat berada berjalan. Setelah kelokan ini akan kelihatan. Nah itu udah mulai kelihatan ya puncak Soroloyonya itu. Yang menonjol di kejauhan itu adalah puncak Soroloyo. Hampir sampai, sahabat berada di jalan. Nah kalau sahabat berada di jalan kehabisan bensin, jangan khawatir, ini ada jual bensin eceran baik Pertalite maupun Pertamax, sahabat berada di jalan ya.
Alhamdulillah kita akhirnya sampai di lokasi wisata Puncak Suroloyo. Inilah lokasi wisata Puncak Suroloyo. Alhamdulillah selamat sampai di tujuan. Salam satu aspal.